Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3.5 akan memperkenalkan anggota. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Nur Subagio, dengan NIM 290 360 40, dan teman saya. Saya Intan Wandari dengan NIM 290 360 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan soal yang telah diberikan oleh Aslab kami. Kali ini kita akan membuat denah rumah dengan tipe 30. Yang pertama kita buat adalah line sejauh 6.000, ke bawah 10.000, kanan 6.000. Ya, lalu kita membuat bagian-bagiannya dengan bagian-bagian ruangan yang membuat 1.500, 6.000, baru 1.000, 6.000, 1.250, 250, 6.000, 2.500. Hapus terus bantunya. Trim bagian yang tidak diperlukan. Kalau kita membuat garis vertikal sejauh 3.000, batas 10.000. Trim bagian yang diperlukan hingga membentuk kamar. Di bagian sini, ini kamar, ruang tamu. Di bagian sini, kamar, taman, dapur, WC. Oke. Sini trim, nggak perlu. Lalu kita join kan untuk membentuk dinding. Offset sejauh, kita offset hapus, join, baru offset ke dalam sejauh 15. Sudah kelihatan sepertinya. Kita ganti 30. Baru bagian kamar juga kita join. Bagian ini trim. Kita offset face join, baru kita offsetkan
join offset, set ke atas sejauh 30, sini juga 30, 30, 30. Ini juga bagian 30. Trim target ini 20, dibanding 60, offsetnya 60 karena di dinding luar. 60, 60, ini 60 keluar. Kalau kita trim bagian yang tidak diperlukan, trim, 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 tidak bisa kita nanti bisa menggunakan fungsi delete trim. Kita tidak bisa bikin, kita lihat ini kita lihat yang kita trim, 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 iya, ini setelah selesai kita akan membuat bagian WC dan kamar, WC dan dapur. Ini 1750. Kalau kita potong di sini, nggak apa-apa. Terus trim bagian yang tidak diperlukan. Ini akan menjadi bagian dapur dan ini akan menjadi bagian kamar mandi. Untuk yang tidak sampai bisa di extend. Kalau bisa kita trim. Nah, ini bagian sini ada bagian kamar 2 seharusnya tadi. Nah, setelah kita hapus kamar kedua itu luasnya 2500 dari sini.
2.500 masuk. 2.500 dari sini. 2.500 motor. Nggak terlalu kecil, terlalu kecil. Oh ya gini. Ini 3.250 meter. Tenang aja, nggak apa-apa, baru kita trim bagian yang diperlukan. Trim. Nah, ini tuh di trim. Ini naikin ke sini. Tenang aja. Lewatin di sini, dimajukan di sini. Lalu trim bagian yang tidak diperlukan. Trim. Nah, lalu kita offset dari sini. Keluar sejauh 30. Trim bagian yang tidak diperlukan. Terus ini jadi kamar ini dapur, ini toilet, ini kamar pertama, ini kamar kedua. Lalu kita dapat membuat pintu. Ini saja begini. Buat pintu yang lebih mudah. Buat persegi dengan ukuran 20 kali 20. 20. Kecil 50. 50 temukan, baru kita buat sini 25, baru kita buat pintunya sepanjang 325. Oke, baru ini dijoinkan di mirror. Nah, mirror bikin kotak yang tadi 50 di mirror. No. Baru kita tulis yang namanya frame. Kita gunakan yang namanya fillet. Gunakan center start length. Bukan yang ini. Oh, snapnya. Nah,
Ini dia. Kok keluar? Sini. Tarik keluar, harusnya jadi keluar. Kita blok tulis pintu. Jangan lupa di white out sini. Jadi malam ini setelah kita membuat pintu, lalu copy pintunya, lalu kita bisa gunakan move untuk menaruh pintunya. Move, copy lock semua, dan kita move ke bagian sini, kita move. Setelah itu, setelah kita ambil pintu, copy pintunya sebanyak mungkin sesuai jumlah kamar yang dimiliki. Lalu masukkan pintunya dengan menggunakan move. Seperti sini move. Baru kita jika ingin menaruh pintu di sini, kita bisa menggunakan rotate F8 ya, baru kita move. Ini pintu, baru kita membuat sini harusnya ada ini WC. WC kita offsetkan 30 keluar 30. Silahkan bagian ini diberlukan. Oke, baru kita masukkan pintunya. Oke. Akan mudah. Move. Taruh di situ. Move.
Kita order bring to phone. Oke, itu dapur terakhir, pintu depan, lalu kunci. Oke. Lalu untuk yang lainnya Anda bisa menambahkan furnitur seperti kasur, toilet yang bisa Anda dapatkan di internet. Lalu jika ingin membuat menjadi PDF, Anda menggunakan visi plot. Untuk settingannya itu bisa delegate PDF. Ini kasih monokrom. Yes, di sini ISO-nya ISO full A4 297/210, displaynya window. Nah, ini suruh pilih dari bagian sini ke bagian sini. Itu aja yang akan di print nanti. Baru center to the point. Ini landscape. Baru oke. Nah, setelah itu akan terkonfigurasi menjadi PDF. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses penggambaran soal kedua. Jadi ini dia denah rumahnya. Langkah pertama, kita atur dulu unitnya. Nah, di precisionnya itu 0 sama milimeter. Terus kita buat, oke, di sini kita buat sumbunya menggunakan polyline. Oke. Selanjutnya kita bikin kamar-kamarnya menggunakan polyline lagi. Di sini kita buat garasi dulu. Rp1.500, terus ke bawah 5.000. Terus kamar utama panjangnya 3.000. Terus toilet terus kamar kedua 2.500 ukurannya. 2.500. Terus kita bikin taman. Terus terasnya 1.500. Terus di sini ada ruang tamu dan ruang makannya. Terus sisanya dapur.
Terus itu kita buat layers di layers properties. Di sini saya udah buat layer sumbu. Ini. Kita tinggal masukin layernya. Oke. Layer sumbu. Ya, ini. Terus itu kita bikin layer di tembok. Di sini kita pakai offset. Kita offsetkan garis sumbu ini ke bagian luar 75 dan bagian dalam 75. Ke semua bagian ya. Di sini juga 75. Kamar mandinya. Kamar tamu. Oke, setelah itu kita inspect dulu. Terus kita masukin offset yang tadi itu buat jadi layer tembok. Di sini juga udah ada layer tembok. Ini. Kita pilih dulu. Terus tembok. Nah, udah itu biar gampang kita pakai match property. Biar langsung tinggal klik. Oke, setelah itu kita matiin dulu layar sumbunya di sini. Nah, terus kita bikin offset ke dalam di layar dinding, ukurannya 25. Nah, di semua bagian. Oh, salah. Offset ukurannya 25. Select objek ke atas, ke dalam, nah, setelah itu kita kasih hatch
kita ketik aja H. Kita pakai yang 32, 32, terus tuh 10. Coba dulu. Jadi 10. Aduh. Nah, selanjutnya di sini kita bakal bikin kolom. Caranya kita pakai rectangle, ukuran 100, terus tuh dikasih lingkaran pakai circle, ukuran 40. Oke. Terus kita kita blok, terus namanya kolom, terus kita pick point. Pick point-nya itu di senternya. Oke. Setelah itu kita masukin blok-bloknya itu, kolom-kolomnya itu ke sini. Kita ambil dari insert, terus itu, nah, kita masukin satu-satu semuanya ke setiap tembok.
Oke, setelah kita beri kolom, kita masukkan lagi kolom ini ke layers. Nah, di sini juga udah ada layers kolom. Jadi kita klik, masukin ke kolom. Terus escape dulu. Terus tuh match property. Kita masukin semuanya. Oke, selesai. Selanjutnya kita beri hedge. Kita pakai hedge yang 32. Dulu 10. Oke. Di sini di bagian temboknya terus kita menggunakan hedge itu nggak cuma di bagian tembok, tapi kita juga gunakan hedge untuk bagian lantai. Jadi kita pakai yang ini, misalnya yang garasi ya. Kita pakai yang ini. Ya, inilah ya. Kita taruh di garasi. Gedean kita ubah jadi 22. Nah, terus untuk yang di dalam rumahnya kita pakai hedge yang ini. Di bagian kamar. Di bagian kamarnya bagian kamar-kamar. Terus kita buat di taman kita pakai hedge juga. Hedge-nya yang ini nih. Yang konik enggak deh. Yang ini. Sen. Nah. Terus setelah itu kita masukin furniture-nya, kita ambilnya dari insert, terus tuh di sini. Nah, tapi di sini kan udah ada ya. Ada mobil, ada jendela, pohon, tempat tidur. Jadi caranya kita tinggal klik. Terus kan ini mobil, kita taruh di bagasi. Kita rotate dulu. Kita sesuaikan aja sini. Kita move.
Kegedean. Kita scroll dulu. Scrollnya dikit aja. Segini. Kita move. Oke, terus tuh setiap furniture yang kita masukin ini kita kasih layer lagi. Terus di sini ada layer mobil. Oke, terus tuh buat tembok yang tadi lantainya kita juga kasih layer, semua bagiannya pokoknya kita kasih layer. Kita pakai lantai ini. Ya. Lantai. Oke. Terus itu insertnya buat pohon. Pohonnya kecil banget. Terus sekali lagi kita perbesar. Wah, tetap besar. Kita sekali lagi kita perbesar. Nah, terus di move, masukin. Ini juga, ininya kita kasih layer juga. Nih, di sini udah ada layer-layernya. Kita bikin layer kanan. Kasih warna hijau. Oke. Nah, terus itu juga kita kasih pintu, di-insert juga sama. Terus kita kasih jendela. Nah, di sini saya udah bikin kita udah masukin semuanya. Ada sofa, terus tuh toiletnya, dapurnya, terus tempat tidur, mobil, pintu. Terus selanjutnya kita kasih dimension. Nah, sebelumnya itu kita harus atur dulu dimensionnya. Kita aturnya di manage dimension style. Di modify-nya. Terus kita pakai yang anotatif ya. Terus modify. Terus kita atur ukuran teksnya, ukuran simbol teksnya, sama precision-nya di frames unit. Kita pakai yang 0 tanpa koma. Terus tuh kita tarik garis. Dari kartunya mati. 2.500. Nah, tarik ke atas. Tarik lagi. Salah.
2.500. Kamarnya, nah, 3.000. Di sebelahnya juga dari ukuran tamannya Nah, setelah itu kita masukin lagi dimensionnya ke, kita kasih dimensionnya ini layer. Di sini juga kita udah bikin layer buat dimensionnya. Nah, dimensi namanya. Nah, jadinya nanti kayak gini. Image properties lagi. Dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya kita masukin si gambarnya ini ke etiket. Jadinya nanti kayak gini. Ini tuh kayak tinggal disesuaikan aja. Terus tuh data yang di sininya kita ubah sesuai sama gambar kita, sama data diri kita. Terus itu selanjutnya kita plot. Kita plot DWG to PDF. Terus kita display Windows dari ujung sini ke ujung sini. Terus center the plot kita ubah jadi monochrome ya. Terus tuh landscape kita lihat dulu previewnya. Nah, udah jadinya gini. Terus kita kita save. Selesai. Itu dia. Ini dia nih PDF-nya. Jadinya kayak gini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 3, 2. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.